penting faktor kerelaan hati dan ketulusan bagi saudara. Dan bagaimana hal itu dua-duanya mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang dua hal ini lewat apa yang Dia alami di Taman Getsemani. Ketika ketakutan melanda teramat sangat, Dia berdoa dan Dia berkata kepada Bapa di surga, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu dikatakan lagi pada ayat berikutnya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Itu dicatat dalam Matius 26 ayat 39, 42, dan 44. Seberapa kita sering berkata demikian kepada Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Bukan kehendakku Tuhan, tetapi kehendak-Mu. Apapun yang Engkau mau, jadilah kehendak-Mu. Ini tentu menggambarkan betapa kita bisa menerima dengan tulus hati apa yang semua Tuhan izinkan kita hadapi dalam hidup ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Daud pun pernah mengalami hal yang sama bersama dengan seluruh bangsa Israel. Di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 9 dikatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita ketika kita rela dan tulus hati dalam berkorban, rela dan tulus hati dalam menerima semua konsekuensi karena kita memilih hidup di jalan Tuhan, rela dan tulus hati tidak membalas orang yang jahat dengan kejahatan, rela dan tulus hati mendahulukan orang lain, rela dan tulus hati tidak mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain. Apa yang akan terjadi atas hidup kita? Di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 9 jelas dikatakan, yang pertama sekali terjadi adalah kita bisa memelihara sukacita. Bukankah itu pula yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Sekalipun dia di dalam penjara, dia tetap bersukacita. Bahkan dia mengajak jemaat yang ada di Filipi, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacita, padahal dia sedang di penjara. Mengapa dia di penjara? Karena mengikut Kristus. Lalu kenapa dia bisa bersukacita? Karena dia rela dan tulus hati menerima semua konsekuensi dari mengikut Kristus. Entah kelaparan, entah miskin, entah dianiaya, entah dicemooh, rela menerima semuanya. Tulus hati mengikut Yesus mendatangkan pertama, sukacita. Ketika sukacita terjadi, maka apa yang dihasilkan oleh kehidupan kita? Maka yang muncul adalah jauh kita dari sakit penyakit. Bukankah kitab Amsal berkata, hati yang gembira, yang bersukacita adalah obat. Saudara, kalau ingin jauh dari sakit penyakit, ayo belajar menerima semua keadaan dengan rela dan tulus hati. Maka saudara akan berbahagia. Ketika saudara berbahagia, ada sesuatu yang dihasilkan, yaitu sakit penyakit jauh. Karena imun kita meningkat, daya tahan tubuh kita meningkat. Penelitian mengatakan saat kita bergembira, ada hormon-hormon yang dilepaskan yang membuat imun kita meningkat. Nah, ketika bersukacita, lalu sakit penyakit jauh dari hadapan kita, berikutnya apa yang dihasilkan? Maka yang ketiga yang dihasilkan adalah panjang umur tentu saja, dan hidup lebih berkualitas. Kita akan mengalami umur yang panjang sebab kita terus bersukacita, saudaraku. Kita mengalami kesehatan yang datang dari Tuhan. Dan hasil akhir daripada itu semuanya
juga dikirim ke surga, saudaraku. Apa itu? Ingat kitab Filipi pasal yang kedua ayat 6-7 mengatakan bahwa karena ketaatan Yesus menerima semua perintah itu dengan rela dan tulus hati, melepaskan haknya, maka Bapa sangat meninggikan dan memuliakan dia. Ketika kita tulus hati dan rela menerima segala sesuatu yang merupakan konsekuensi daripada jalan hidup yang kita pilih sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Yesus sejati, maka hasil akhirnya adalah kita dimuliakan oleh-Nya di dunia maupun dalam kehidupan kekal kelak bersama Dia di surga. Saudaraku, ada banyak alasan kita untuk mengklaim hak kita. Ada banyak alasan kita untuk tidak rela rasanya atau tidak tulus rasanya, apalagi terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang mengkhianati saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara tidak rela dan tidak tulus, maka saudara tidak akan berbahagia. Saudara tidak bisa sehat, saudara tidak bisa memiliki kualitas hidup yang baik, dan saudara tidak bisa mendapatkan surga. Ayo, pelihara, rela, dan tulus dalam segala hal, apapun resiko dan konsekuensi dari mengikuti Yesus. Terima dengan rela dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.